Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Mardianur dengan NIM 23102113100055. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang melibatkan direktur perusahaan swasta dengan kerugian negara yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran pajak bukan sekedar kesalahan administrasi, melainkan dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. Bagaimana isi pemaparan videonya? Langsung saja kita ke videonya. Dalam pembahasan ini, digunakan perkara tindak pidana perpajakan atas nama EM selaku Direktur PT EBJ yang telah dilimpahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada tanggal 10 Desember 2024 untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Meskipun perkara ini masih dalam proses persidangan, kasus ini telah memenuhi unsur tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kronologi kasus ini bermula dari hasil pengawasan dan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap kewajiban perpajakan PT EBJ. Dari hasil pemeriksaan tersebut, DJP menemukan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh EM tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Selama periode Februari 2020 hingga September 2021, EM selaku direktur dan penanggung jawab kewajiban pajak perusahaan tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut dan pengumpulan alat bukti, DJP menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja, bukan karena kelalaian administratif semata. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai sekitar 63 miliar. Berdasarkan hasil penyidikan, pada 10 Desember 2024, tersangka EM beserta barang bukti resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk dilakukan proses penuntutan. Pada saat pelimpahan perkara, EM diketahui telah berada dalam lapas Cikarang terkait perkara lain, sehingga setelah proses administrasi, yang bersangkutan dikembalikan ke lapas sambil menunggu proses persidangan. Dalam perkara ini, dakwaan primer yang dikenakan kepada EM adalah pasal 29 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal ini mengatur perbuatan dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Salah satu unsur penting dalam pasal 39 ayat 1 huruf C UU KUP adalah unsur dengan sengaja. Dalam kasus ini, unsur kesengajaan terpenuhi karena perbuatan dilakukan dalam jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari 1 tahun. Pelaku merupakan direktur perusahaan yang secara hukum memahami kewajiban perpajakan. Tindakan tidak menyampaikan SPT dan menyampaikan data tidak benar dilakukan secara berulang. Hal ini menunjukkan adanya niat dan kehendak sadar untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Atas perbuatan tersebut, jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dipidana sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang KUP dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda yang besarnya dapat mencapai beberapa kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tuntutan ini bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian penerima negara. Dalam menangani perkara ini, Direktorat Jenderal Pajak menilai bahwa perbuatan EM bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana. Pertimbangan tersebut didasarkan pada skala kerugian negara yang besar, yaitu sekitar 63 miliar rupiah. Perbuatan dilakukan secara sistematis dan berulang. Status EM sebagai direktur yang bertanggung jawab penuh atas kepatuhan pajak perusahaan. Oleh karena itu, perkara ini dibawa ke ranah pidana sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya memberikan efek jerat.
Pendapat pribadi, menurut saya penanganan kasus ini sudah tepat dengan menggunakan jalur pidana. Karena perbuatan yang dilakukan tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kesalahan administratif. Kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah menunjukkan bahwa tindak ini berdampak serius terhadap penerimaan negara dan mencederai asas keadilan bagi wajib pajak lain yang telah patuh. Selain pasal 39 ayat 1 huruf C, menurut saya pasal 39 ayat 1 huruf D UU KUP yaitu menyampaikan SPT dengan keterangan tidak benar atau tidak lengkap juga sangat pantas diterapkan. Karena perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian negara. Dengan penerapan pasal dan vonis yang tegas, diharapkan kasus ini dapat menjadi peringatan keras bagi para pelaku usaha agar tidak mengabaikan kewajiban perpajakannya. Oke, sampai situ saja. Demikian pembahasan mengenai kasus tindak pidana perpajakan yang melibatkan Direktur PT EBJ. Kasus ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum, dan pelanggarannya dapat berujung pada sanksi pidana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.